Akibat cintanya terhadap wanita pemandu lagu bernama Kusumawati, Kompol Ruslan harus rela melepas jabatan Wakapolres Blitar Kota. Ia dipindahkan menjadi perwira menengah di Direktorat Pengaman Objek Vital Polda Jatim. Tak hanya itu, ia bahkan kini tak lagi berhak berseragam Polri. Pangkat dan jabatan yang mentereng tidak menjamin seseorang selalu berpikir secara sehat. Coba bayangkan, betapa tidak rasionalnya ia menggunakan jasa dukun untuk menjauhkan Wati dengan anak buahnya Bribtu Yoga. Cinta ditolak, dukun bertindak. Itulah rupanya yang dijalankan Ruslan. Namun, mantra-mantra dan ritual sang dukun tidak mujarab. Tak menyerah, sang dukun kemudian menggunakan belatinya untuk bertindak. Karena belati itu pula lah Kompol Ruslan harus menghadiri upacara pemberhentian dirinya sebagai anggota Polri secara tidak dengan hormat alias PTDH. Tak hanya itu, Ruslan juga harus mendekam di penjara. Apa sebenarnya yang terjadi di antara Ruslan, Wati, dan Yoga? Bagaimana bisa sang dukun bertindak dengan belati, bukan dengan mantra dan kesaktiannya? Bagaimana pula akhir cerita nasib ketiganya? Namun, sebelum melanjutkan kisah ini, bagi yang belum subscribe, silakan klik like, subscribe, dan tanda lonceng terlebih dahulu agar Anda bisa nyaman menyimak kisah ini. Pada tahun 2009, di sebuah kolam renang di kota Blitar, Wati, seorang SPG produk susu, sedang menjajakan dagangannya kepada para pengunjung. Bribtu Prayoga Ardi Prianto yang sedang patroli di kawasan itu melihat janda beranak satu itu. Mereka pun berkenalan. Kala itu keduanya masih berusia 24 tahun. Yoga kemudian meminta nomor telepon genggam Wati. Setelah itu mereka pun saling menghubungi dan semakin lengket. 2 tahun kemudian, tepatnya pada 2011, Kompol Ruslan yang menjabat sebagai Wakapolres Blitar Kota sekaligus atasan Yoga juga berkenalan dengan Wati di tempat yang sama. Namun, saat itu Wati bertugas sebagai SPG sebuah bank. Ruslan akhirnya menjadi nasabah di bank tempat Wati bekerja. Perkenalan itu membuat hubungan Wati 26 tahun dan Ruslan 50 tahun semakin dekat. Wati sering diajak makan dan dibelikan sesuatu. Begitulah pengakuan Wati di depan Majelis Hakim Wayan Sukadana SH. Hakim kemudian mempertegas hubungan Wati dengan kedua polisi tersebut. "Berarti pada saat yang bersamaan Anda merangkap ya?" tanya Hakim. "Iya, tapi hubungan kami dengan dia putus nyambung," jawab Wati yang membuat suasana di ruang sidang ger-geran. Sepekan sebelum Wati memberikan kesaksian, Ruslan di ruangan yang sama juga memberikan keterangan. Ketika ditanya Hakim, "Apakah Anda pernah berhubungan badan dengan Wati?" tanya Hakim kepada Ruslan. Ruslan kemudian menjawab, "Sebagai lelaki normal, Pak, saya akui memang pernah," jelas Ruslan yang langsung membuat pengunjung persidangan tertawa. Jelas sudah hubungan cinta segitiga akhirnya terungkap di persidangan. Padahal Ruslan sudah beristri dan beranak 2. Begitupun dengan Yoga, sudah beristri dan beranak 1. Sebelumnya, hubungan cinta segitiga itu hanya berupa rumor di kalangan anggota Polres Blitar Kota. Bisik-bisik di kalangan anggota juga menilai kisah cinta segitiga itu pula yang menjadi penyebab dipindahnya Wakapolres Ruslan menjadi perwira menengah di Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Jatim. Sementara itu, gelagat tidak beres juga sempat dicium oleh istri Yoga, Filda Kusuma Agustin. Sekitar bulan November 2011, Yoga sempat bercerita bahwa dirinya sedang ada masalah dengan atasan. Yoga mengaku merasa difitnah menyembunyikan perempuan bernama Wati.
Masih di bulan November juga, Yoga pernah pulang dengan kondisi mengenaskan. Ada bekas sundutan rokok dan juga bercak darah di bajunya. Namun, Yoga hanya menjelaskan singkat bahwa itu akibat dia melerai anak tawuran. Sementara itu, masih di sekitar bulan November 2011, Ruslan menemui Muaz yang juga dikenal sebagai paranormal alias dukun. Ruslan meminta tolong kepada Muaz agar memisahkan hubungan asmara antara Yoga dan Wati. Muaz pun menyanggupi dengan meminta bayaran 10 juta rupiah, termasuk untuk membeli ayam, kembang api, dan persyaratan ritual lainnya. Ruslan kemudian memberikan uang sebanyak 5 juta rupiah untuk biaya ritual. Setelah menerima uang, Muaz pun bergegas menggelar ritual di Surabaya dan di makam Bung Karno di Blitar. Beberapa hari setelah ritual, Muaz pun dipanggil Ruslan dan dinilai ritual tidak membuahkan hasil. Ruslan meminta agar dicarikan seorang profesional yang mau menghabisi nyawa Yoga. Namun versi Ruslan, Muazlah yang menawari Ruslan untuk membunuh Yoga saja karena jalan ritual sangat berat. Muaz mengajukan nama bungkus sebagai pembunuh profesional dengan bayaran 100 juta. Namun akhirnya keduanya bersepakat dengan harga 60 juta rupiah. Namun setelah dicek, bungkus ternyata sudah meninggal. Akhirnya Muaz menawarkan dirinya yang akan mengeksekusi langsung Yoga. Namun menurut Muaz, Ruslanlah yang menyuruh dirinya untuk mengeksekusi Yoga. Karena dianggap gagal ritual dan gagal mencari pengeksekusi profesional, atau Muaz harus mengembalikan uang 5 juta yang sudah diterimanya. Akhirnya Muaz menyanggupi untuk mengeksekusi Yoga dengan bayaran 15 juta. Pada bulan November, Muaz yang berdomisili di Surabaya mengajak muridnya Zaini menuju Blitar untuk melakukan survei tentang yoga, rumah, dan aktivitasnya. Setelah 3 kali bolak-balik Surabaya Blitar, mereka pun mantap akan mengeksekusi Yoga. Pada saat melaporkan hasil survei, Ruslan memerintah untuk segera mengeksekusi Yoga. Ruslan bahkan sempat menawari pisau kepada Muaz, namun Muaz menolaknya. Ia mengaku sudah punya pisau belati sendiri untuk mengeksekusinya. Pada kurun waktu yang bersamaan, Desember 2011, Wati yang juga sebagai pemandu lagu mendatangi Polres Blitar Kota untuk melaporkan penganiayaan, intimidasi, dan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan Ruslan kepada dirinya. Ruslan sendiri membantah kalau dirinya melakukan penganiayaan terhadap Wati. Ruslan mengaku hanya ingin bertemu dan mengajak bicara Wati di rumah kontrakannya terkait pesan ibu kandung Wati. Karena Wati tidak mau menemui, akhirnya Ruslan naik darah dan nekat melompat pagar, hingga terjadi aksi saling dorong jendela. Aksi saling dorong ini mengakibatkan Wati melaporkan Ruslan. Sepertinya konflik cinta segitiga di antara mereka semakin memanas. Terjadi aksi saling menjatuhkan. Ada kemungkinan Wati yang lebih memilih Yoga membuat laporan peristiwa saling dorong itu sebagai penganiayaan. Kemudian, di persidangan pasal yang didakwakan kepada Ruslan atas kejadian itu hanya perbuatan tidak menyenangkan. Sementara itu, orang tua Wati juga melaporkan Yoga ke Polres Blitar Kota. Mereka meminta anaknya dijauhkan Yoga yang sudah beristri dan punya anak. Mereka khawatir anaknya dituduh merusak rumah tangga Yoga. Laporan orang tua Wati sepertinya berada dalam satu kubu dengan Ruslan. Pasalnya, di persidangan Ruslan mengaku bahwa aksinya memisahkan Wati dan Yoga atas permintaan orang tuanya. Dan uang 5 juta yang diberikan Muaz berasal dari orang tua Wati. Entahlah siapa yang benar. Yang jelas kisah cinta segitiga ini semakin panas. Mari kita lanjutkan dengan aksi Muaz terlebih dahulu.
Pada tanggal 31 Desember 2011, Muaz bersama Zaini menuju kota Blitar untuk menuntaskan misinya. Mereka mengendarai motor Beat warna merah bernomor polisi L6572XK. Di tengah perjalanan, sesuai dengan petunjuk dari Ruslan, mereka pun memesan plat nomor yang dituliskan Ruslan, yakni AG6473MS. Setelah jadi, Zaini pun mengganti plat nomor tersebut. Sekitar pukul 18.30, mereka sampai di rumah Yoga di perumahan Gria Rama. Mereka ditemui Filda, istri Yoga. Filda menjelaskan bahwa Yoga sedang bertugas. Sementara itu, Yoga yang baru saja mengikuti apel pengamanan malam tahun baru langsung menggeber motornya hendak pulang. Sekitar pukul 8 malam, Yoga sampai di Jalan Legundi, Sanan Wetan, Kota Blitar. Sebuah kendaraan Beat merah yang ditumpangi 2 orang memepet dan menghalangi laju Bribtu Yoga. 2 orang ini tak lain adalah Muaz dan Zaini. Muaz turun dari motor dan langsung menghampiri Yoga sambil bertanya, "Hei, kamu yang namanya Yoga?" Pertanyaan Muaz itu dijawab oleh Yoga, "Ya." Belum juga Yoga mengucapkan kata-kata yang lain, Muaz langsung mengarahkan belati ke arah ulu hati Yoga dengan tangan kiri. Namun, Yoga dengan sigap mampu memegang tangan kiri Muaz. Muaz kemudian mengambil pisau di tangan kirinya dengan tangan kanannya dan menghadiahkannya ke leher Yoga. Yoga kemudian mengejar dan memukul Muaz dengan helm. Perkelahian pun terjadi. Yoga berhasil merebut tas yang dibawa Muaz. Mendapat perlawanan, Muaz pun langsung kabur dari lokasi. Sedangkan Yoga menggeber motornya dan menuju Polsek Sanan Wetan yang hanya berjarak sekitar 500 meter dari lokasi kejadian. Sampai di Polsek, ia turun dan berjalan sempoyongan, sedangkan tangannya terus memegang lehernya yang mengucurkan darah. Bribtu Yoga ambruk dan bersandar di sebuah kendaraan patroli yang diparkir di halaman Mapolsek Sanan Wetan. Mengetahui hal tersebut, rekan-rekannya yang sedang jaga piket langsung menolongnya. Sesampainya di rumah sakit Mardi Waluyo, Yoga dinyatakan sudah meninggal. Polisi kemudian menyelidiki kasus ini. Sementara itu, Polres Blitar Kota yang mendapat laporan Wati tentang penganiayaan dirinya oleh Ruslan pada Desember 2011 juga memproses laporan itu. Karena Ruslan sudah dipindah Direktorat Pengaman Objek Vital Polda Jatim, kasus ini kemudian dilimpahkan ke Polda Jatim, Dit Pam Opvit. Ruslan pun kemudian menjalani sidang disiplin di Dit Pam Opvit. Dijatuhi hukuman disiplin di Bui pada awal Januari 2012. Melakukan pelanggaran disiplin dan sudah disel selama 21 hari, ujar Dir Pam Opvit Kombes Pol Tri Marianto kepada media pada tanggal 10 Januari 2012. Usai menjalani hukuman disiplin di kepolisian, kasus itu dinilai penyidik mengandung unsur pidana. Kasus dugaan penganiayaan Ruslan terhadap Wati itu juga bergulir di Pengadilan Negeri Blitar. Namun, belum juga sidang tersebut dimulai, Ruslan tiba-tiba ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana terhadap Yoga. Kunci terbongkarnya pembunuhan terhadap Yoga adalah tas Muaz yang direbut Yoga. Di dalam tas itu terdapat identitas pemilik motor dan plat nomor asli Beat merah yang digunakan Muaz dan Zaini. Dari petunjuk itulah polisi kemudian menangkap Zaini. Dari keterangan Zaini, polisi menangkap Muaz, dan dari keterangan Muaz, polisi menangkap Ruslan. 2 perkara kini dihadapi Ruslan. Untuk perkaranya dengan Wati, pada 24 April 2012,
Pengadilan Negeri Blitar melalui putusan nomor 180/B/2012/PN.BLT menyatakan bahwa Ruslan secara meyakinkan bersalah, telah melakukan tindak pidana perbuatan yang tidak menyenangkan. Sedangkan untuk perkara pembunuhan berencana terhadap Yoga, pada tanggal 4 September 2013, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Blitar menjatuhkan hukuman 16 tahun pidana penjara untuk Ruslan. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya, yakni 18 tahun penjara. Vonis yang sama juga 16 tahun penjara dijatuhkan kepada Muaz, sedangkan Zaini yang turut serta membantu pembunuhan dijatuhi hukuman 9 bulan pidana penjara. Ruslan kemudian melakukan upaya banding dan kasasi. Mahkamah Agung pada tanggal 25 Maret 2014 melalui putusan nomor 26K/PID/2014 menyatakan menolak kasasi yang diajukan oleh Ruslan. Vonis penjara selama 16 tahun pun berkekuatan hukum tetap. Ruslan pun kemudian menjalani upacara pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) sebagai anggota Polri pada Senin 17 April 2017 yang dipimpin langsung Kapolda Jatim saat itu Irjen Mahfud Arifin di lapangan Mapolda Jatim. Perbuatan cinta terlarang dengan seorang SPG dan menghabisi nyawa bawahan sungguh sebuah perilaku yang mencoreng kehormatan. Pemberhentianmu secara dengan tidak hormat semoga menjadi penyebab hidupmu menjadi lebih terhormat. Masih ada waktu, biarlah ketidakhormatan itu menjadi sebuah cerita di bumi saja. Berusahalah agar kelak terhormat di akhirat.